Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Kembali lagi sahabat Quran bersama saya Hanafi di Akademi Tahsin. Kita akan lanjutkan kembali buku bahasan tentang tilawah, tajwid dan gharib di buku TTG ini. Kita alhamdulillah sudah menyelesaikan bab 1 dan bab 2 ya. Kita sudah belajar makharijul huruf, kemudian harokat dari fathah, kasroh, dhammah, ada juga fathatain, dhammatain, kasrotain. Dan sekarang kita akan masuk ke bab yang baru sahabat Al-Quran. Langsung saja kita buka bukunya, halaman 56 ya sahabat Al-Quran, halaman 56 ya. Ini bab 3 ya. Di sini kita perhatikan dulu pokok bahasannya. Apa saja sih di bab 3 ini yang akan kita pelajari? Pertama, kita akan belajari dan memahami tentang huruf yang sukun atau huruf mati yang mempunyai sifat jahar. Jadi kita sudah coba belajar sedikit demi sedikit tentang sifatul huruf ya. Kalau kita sudah belajar makharijul huruf, huruf hijaiyah, kemudian harokat ya, entah itu fathah, dhammah, kasroh ataupun yang tanwin. Sekarang kita fokuskan ke huruf yang sukun atau mati ya, huruf-huruf yang mati tapi sifatnya jahar. Itu yang pertama. Nah, sifat jahar itu apa? Nanti kita jelaskan ya. Kemudian yang kedua, pokok bahasanya adalah kita pelajari huruf sukun lagi atau huruf mati yang memiliki sifat hamas. Nah, ini jahar dan hamas ini sebenarnya adalah satu sifat ya yang saling berlawanan ya. Nanti kita jelaskan. Kemudian yang terakhir pokok bahasanya adalah kita pelajari tentang huruf bertasydid ya. Huruf bertasydid. Baik sahabat Quran, kita mulai dulu lanjut ke halaman 57. Ya, di situ ada sedikit ya motivasi dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang berbunyi, man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhaiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Ini hadis diriwayatkan oleh Hakim. Artinya, man lazimal istighfara, barang siapa yang melazimkan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin farja, maka Allah akan memberikan kepadanya penyelesaian masalah dari setiap kegundahannya. Wa min kulli dhaiqin makhraja, dan Allah juga akan memberikan jalan keluar dari setiap kesempitannya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki kepada hamba ini yang melazimkan istighfar ya, rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Hakim. Insyaallah hadis ini sedikit memberikan motivasi kepada kita. Biar apa? Biar kita membiasakan untuk beristighfar ya. Insyaallah. Makanya bacaan istighfar itu sendiri semakin bacaannya bagus ya, semakin lafaz yang kita lafalkan atau kita utarakan itu bagus bacaannya, maka insya Allah akan menambah keberkahan dari doa itu sendiri atau dari istighfar itu. Nah, kita langsung saja masuk ke bahasan yang pertama, halaman 58 ya, sahabat Al-Quran. Nah, kita temui di situ huruf yang dicetak dengan warna merah ya, dengan warna merah, yaitu huruf mim mati, huruf mim sukun. Nah, ini sesuai dengan pokok bahasan kita yang pertama, sahabat Al-Quran. Kita pelajari dulu tentang huruf sukun atau huruf mati yang memiliki sifat jahar ya. Nah, sifat jahar sendiri itu apa? Ya, jahar itu artinya adalah tertahan ya. Jadi jahar, sifat jahar itu lawannya adalah sifat hamas. Nah, kalau sifat hamas itu
tidak menahan ya, tapi mengalirkan atau mengeluarkan. Hamas mengeluarkan nafas. Hamas itu mengeluarkan nafas. Nah, adapun yang kita bahas di sini adalah lawan dari sifat hamas, yaitu sifat jahar tadi. Kalau hamas itu mengeluarkan atau mengalirkan nafas, berarti sifat jahar lawannya ya, menahan nafas ya, atau nafasnya tertahan. Nah, huruf-huruf yang kita hafalkan biar lebih mudah itu bisa kita hafalkan dari sifat hamesnya ya. Kalau kata Imam Jazari, salah satu ulama qurra yang pakar ilmu tajwid ya, beliau menuliskan dalam kitabnya Matan Jazari ya, insyaallah populer juga di telinga kita sahabat Quran. Beliau menuliskan huruf-huruf hamas dengan lafaz atau singkatan ya, yaitu mahmusuha, yaitu huruf-huruf hamas itu apa saja? Fahathahu syakhsun sakat. Fahathahu syakhsun sakat. Nah, ada 10 huruf ya. Itu sifat hamas. Nanti kita pelajari lebih dalamnya. Tapi ini sekilas saja buat sahabat Quran, kita sama-sama belajar bahwa sifat hamas itu ada 10 itu. Fahathahu syakhsun sakat. Nah, selain dari fahathahu syakhsun sakat berarti adalah lawannya dari hamas, yaitu jahr ya. Maka termasuk bahasan kita hari ini mim sukun ya. Huruf mim termasuk huruf yang memiliki sifat jahr, artinya nafasnya tertahan. Nah, seperti apa prakteknya? Coba kita langsung baca saja di kotak bagian atas, yaitu mim sukun sebelumnya didahului dengan hamzah ya. Huruf hamzah atau alif dan hamzah berharokat fathah, kemudian kasroh dan dhammah. Maka cara baca mim sukunnya adalah kita tekankan di sini bahasan sifat jaharnya, yaitu tertahannya nafas. Coba kita praktekkan. Im, Nah, faham sampai sini insyaallah ya. Jadi mudah sekali memahaminya bahwa ketika melafalkan huruf mim saat dia mati, itu dalam kasus ini ya, itu tidak ada nafas yang keluar dari makhraj mimnya. Tidak mungkin kan kita bacanya im, nah, tidak, tapi nafasnya tertahan. Im, seperti itu. Nah, mungkin sekarang kita jelaskan dulu tentang kesalahan-kesalahan yang sering terjadi sahabat Quran. Jadi kalau tidak hati-hati ya, kadang kita membaca mim yang sukun atau mim mati itu, yang pertama salahnya adalah mantul atau tawallud. Nah, contoh yang salah nih. Nah, seperti itu jangan sampai terjadi sahabat Quran. Jangan sampai kita bacanya mantul huruf mimnya. Atau kesalahan yang kedua setelah tawallud atau mantul adalah dibaca terlalu lama nahannya. Contohnya yang salah ya. Itu terlalu lama nahannya, karena padahal dia tidak bertasydid ya, kecuali kalau dia tasydid ada hukum gunnah namanya, kita pelajari nanti. Nah, itu kesalahan yang kedua. Kesalahan yang ketiga adalah dibaca atau mengeluarkan huruf mim ketika mati itu terlalu cepat sahabat Quran, terlalu terburu-buru. Seperti itu. Nah, padahal huruf mim itu punya sifat tawassut ya. Jadi di antara syiddah dan rokhawah ya. Kalau rokhawah mengalirkan suara, syiddah itu suaranya tertahan atau saking kuatnya pondasi makhrajnya ya. Jadi syiddah itu suaranya kuat ya. Kalau rokhawah itu mengalirnya suara. Nah, di antara dua itu ada sifat tawassut, pertengahan. Nah, mim ini termasuk yang memiliki sifat tawassut. Jadi dia tetap mengalir suaranya ya, bukan nafas ya, mengalir suaranya, tapi alirannya itu tidak terlalu cepat ya, tidak terlalu seperti syiddah ya, kuat ya suaranya, juga tidak terlalu banyak atau terlalu lama mengalir suaranya. Jadi bukan juga bukan ya, tapi pertengahan. Nah, tapi yang kita tekankan dulu bahasan di sini sahabat Quran adalah sifat jaharnya dulu ya. Jadi jangan bingung sahabat Quran.
Tadi ada tawassut, ada rokhawah, ada syiddah. Nggak apa-apa buat tambahan gudang ilmu saja ya, nanti kita bahas. Tapi bahasan pokok yang kita bahas adalah sifat jaharnya. Jadi apa namanya, tentang nafasnya, aliran nafasnya tidak ada. Insya Allah bisa difahami ya. Jadi jangan sampai 3 kesalahan tadi ya kita temui ketika kita baca mim sukun atau mim mati. Yang pertama tadi apa sahabat Quran? Jangan sampai kita baca tawallud atau mantul, ima, jangan. Kemudian yang kedua tadi apa? Jangan terlalu lama. Dan yang ketiga jangan terlalu cepat juga. Nah, insya Allah difahami. Baik, sekarang kita coba praktekkan ke lafaz atau potongan-potongan kata dan ayat ya. Nah, mungkin kalau kita bacanya mimnya sendirian kayak tadi itu kendala-kendala ketika salah bacanya itu bisa kita minimalisir atau bisa kita hindari ya, karena mudah. Nah, tapi kalau nanti kita sudah bertemu setelah huruf mim sukun itu ada huruf-huruf yang lain, itu kita perlu ketelitian dan kehati-hatian yang lebih ekstra. Nah, sekarang coba kita praktekkan di baris pertama, kedua, dan ketiga ya. Baris pertama dulu. Amsaluha amwalakum. Nah, seperti itu. Mim sukun ketemu tha, dan kalau di sini mim sukun ketemu wawu. Nah, sama jadi temponya ketika baca mim sukunnya tidak terlalu lama, tidak terlalu cepat, juga tidak mantul. Kita ulangi lagi. Amsaluha amwalakum. Sekarang baris kedua. Imlaqin imra'atun. Baris ketiga. Umtira umli lahum. Nah, insya Allah bisa difahami. Coba sahabat Quran, insya Allah saya yakin untuk bacaan di kotak itu mudah diterapkan atau dibaca. Nah, tinggal pembiasaan di lafaz-lafaz atau potongan ayat, potongan kata ketika mim sukun bertemu dengan huruf yang lain. Jadi silahkan baris pertama, kedua, dan ketiga diulang-ulang terus, praktekkan terus sampai nggak mantul, ya nggak tawallud, nggak terlalu lama mimnya atau terlalu cepat. Kalau sudah, kita latih lagi di bacaan yang lumayan sedikit panjang ya. Baris keempat sampai bawah. Coba disimak dan diikuti bersama-sama. Rafa'a samkaha fala mumsika laha am lakum kitabun fazadahum imanan lakum dinukum wala yamliku lahum dzalikum fadzuquna bima kanu yamkuruna. Nah, insya Allah halaman 58 seperti itu. Jadi penerapan bacaan mim sukun bertemu dengan huruf-huruf yang lain tentu tidak menjadikan bibir kita, mulut kita jadi mantul mimnya atau terlalu lama atau terlalu cepat ya. Nah, jadi silahkan halaman 58 diulang-ulang lagi sampai lancar, sampai benar, nggak ada eja, nggak ada jeda. Kalau sudah, silahkan dibuka halaman selanjutnya sebelum kita ke step berikutnya bertemu dengan huruf-huruf yang lain dengan sifat jahar atau sifat yang memiliki aliran nafas nafas yang tertahan maksud saya ya. Jadi sifat jahar itu nafasnya tertahan, ada huruf lam, mim, dan lain sebagainya. Kita bahas mim dulu. Nah, kalau halaman 58 sudah lancar, silahkan diulang atau dilatih di halaman 59-nya. Nah, kita contohkan dulu deh dari baris pertama dan kedua saja. Selanjutnya silakan dibaca sampai bawah ya, sahabat Quran. Mathaluhum kamathali balighu amrihi wa umli lahum ma la yamliku lakum. Seperti itu, silakan dilatih halaman 59-nya. Kalau sudah, kita akan segera
bahas di huruf berikutnya, yaitu huruf lam. Ya, kita cukupkan kalau begitu sampai di sini bahasan tentang huruf yang memiliki sifat jahar, yaitu huruf sukun, huruf mim. Ya, silahkan dilatih, jangan sampai kendala-kendala atau kesalahan dalam baca huruf mim ketika mati itu kita temui ya, sehingga dihindari bacaan-bacaan yang salah. Baik sahabat Quran, kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay tune terus di Akademi Tahsin. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe YouTube channel Akademi Tahsin. Kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.